Situasi Laut China Selatan memanas dalam beberapa pekan terakhir. Senin lalu, Jerman mengirim kapal perang ke Laut China Selatan. Dan pekan sebelumnya, armada penyerang kapal induk Inggris juga singgah di perairan tersebut. Dalam latihan bilateral lainnya, kapal perang India juga bekerja sama dengan unit angkatan laut dari negara-negara pesisir Laut China Selatan, yakni Singapura, Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Mereka begitu serampangan, begitu sembrono, mentang-mentang mereka kuat, mentang-mentang militernya banyak, mentang-mentang senjatanya sudah hampir mendekati dan mengimbangi Amerika, lalu ingin mencaplok mana-mana tanah dan mana-mana lahan laut milik orang. Sekarang kebakaran jenggot Vietnam, Jepang, Filipina, ya, Thailand, Malaysia, termasuk Indonesia, karena lahan-lahan maritim mereka, lahan laut mereka diklaim oleh Cina sebagai milik mereka. Kenapa mereka begitu berani pada kita? Karena kita dianggap lemah oleh mereka, dan kenyataannya memang demikian. Coba lihat Pak, kenapa di Laut Natuna Utara sekarang pemerintah RI telah memunculkan peta atau atlas baru, di mana Laut Cina Selatan di bagian Natuna mereka tidak akui itu sebagai laut, namanya Laut Cina Selatan, tapi dibuat oleh pemerintah RI dengan sebutan Laut Natuna Utara, supaya mengesankan ini milik Indonesia, sementara Cina mengklaim itu milik mereka. Mereka begitu serampangan, begitu sembrono, mentang-mentang mereka kuat, mentang-mentang militernya banyak, mentang-mentang senjatanya sudah hampir mendekati dan mengimbangi Amerika, lalu ingin mencaplok mana-mana tanah dan mana-mana lahan laut milik orang. Sekarang kebakaran jenggot Vietnam, Jepang, Filipina, ya, Thailand, Malaysia, termasuk Indonesia, karena lahan-lahan maritim mereka, lahan laut mereka diklaim oleh Cina sebagai milik mereka. Maka mereka berbangga-bangga dan penyutan LCS. Kenapa mereka begitu berani pada kita? Karena kita dianggap lemah oleh mereka, dan kenyataannya memang demikian. Orang Indonesia lemah tidak? Militer Indonesia lemah apa tidak? Menurut mereka kita lemah, kenyataannya demikian. Dulu 2017 saat Panglima Gatot Nurmantio masih berpangkat sebagai Panglima, masih aktif, beliau mengatakan kita tidak akan punya kemampuan untuk melawan Cina. Daya tahan kita bertempur dengan mereka paling hanya 3 hari, karena sudah bisa diukur. Sudahlah jumlah kita kalah 2 juta orang, Cina itu jumlah militernya yang aktif 2.400.000 orang. Kita militer aktif kita hanya 470-an orang, 475.000 orang. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini 2 juta lagi orang Cina lebih banyak. Militer, persenjataan, alutsista kita dengan kita banyak usang, dan suku cadangnya pun nggak mau dijual orang kepada kita. Kemudian pesawat kita hanya punya 37 pesawat kalau saya tidak salah ingat ya. Sementara Cina punya ribuan pesawat tempur. Itu wajar saja kalau mereka mengaku kita lemah. Tapi maaf, mereka lupa, maksudnya RRT itu yang di bawah pimpinan Xi Jinping, mereka lupa bahwa rakyat Indonesia ini adalah rakyat yang memiliki darah petempur. Ini yang perlu diingat. Sejarah membuktikan Indonesia tidak pernah tunduk dan takluk kepada siapapun, kepada negara manapun. Sepanjang sejarah, Indonesia adalah negeri perlawanan. Betul tidak? Ini yang kita miliki. Nah, kalau seandainya persatuan bisa diwujudkan, rakyat semesta bisa bergandengan dengan TNI kita, dengan Polri kita, dengan pemerintah, siapa yang sanggup mempermainkan Indonesia? Tidak ada. Tidak ada yang sanggup macam-macam dengan Indonesia. Indonesia cukup banyak. Pemudanya saja yang aktif di Indonesia ini lebih 100 jutaan orang. Kalau mereka hanya punya pasukan 2.400.000 orang, maka insya Allah Ta'ala 100 juta pemuda Indonesia ini bisa digerakkan kalau seandainya persatuan ini bisa kita wujudkan. Persatuan konsep Islam loh ya, persatuan konsep Islam yang akan kita uraikan pada subuh hari ini. Dan ujung daripada persatuan itu adalah la wa ulaika humul muflihun. Hendaklah kamu membentuk suatu bangsa yang terpimpin. Indonesia ini sudah sebuah bangsa apa tidak Pak?
Bu, Indonesia ini sudah sebuah bangsa yang terpimpin apa tidak? Ummah ini artinya ada pemimpinnya, ada yang dipimpin, dan ada sistem kepemimpinan. Ini arti ummah. Coba buka kitab tafsir Ibnu Katsir, buka kitab tafsir Al-Qurtubi, At-Tabari, Al-Alusi, buka kitab tafsir apa saja, ditemukan makna ummah adalah suatu bentuk kepemimpinan di mana ada imamnya. Maka lihat ini ummah. Ummah ini mustaqqah daripada amma, imam. Amma ya ummu imaman, imamatan, makmuman. Ini dari sini semua ummah. Jadi ummah adalah suatu sistem kenegaraan, pemerintahan yang ada pemimpinnya, ada rakyatnya, ada sistem pemerintahnya. Wa takum minkum ummah, kalian harus membentuk satu bangsa di mana ada pemimpin yang ditaati, ada rakyat yang taat kepada pemimpinnya, dan ada sistem pemerintahan. Oke? Wa takum minkum ummah. Ngapain? 3 kerjaan mereka, dan 3 ini terhimpun di dalamnya 3 komponen kekuatan bangsa, dan mereka harus bersatu. Ya, ma'rufan. Ma'ruf adalah sesuatu yang baik menurut standar. Standar kebaikan itu adalah standarnya Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaklah ada satu komponen yang lain yang adalah memerintah mereka dengan segala standar kebaikan menurut Al-Quran dan Sunnah. Di kita Indonesia menjalankan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Garis Besar Haluan Negara dan sebagainya. Apapun yang dibuat di dalam Pancasila, di dalam Undang-Undang Dasar 1945, GBHN dan seterusnya, undang-undang yang dimunculkan, seluruhnya wajib mengikuti rambu-rambu tidak melanggar Al-Quran dan As-Sunnah. Buat kebijakan apa